Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat santri kota yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini santri kota akan berbicara mengenai masalah adanya selebaran di beberapa grup, terutama di grup para ustadz, para dai di Jakarta, mengenai masalah adanya talkshow atau ya semacam seminar ya, berkaitan dengan khotib menolak politik identitas. Bagus juga temanya. Dilaksanakan oleh Wadah Silaturahim Khotib Indonesia selepas. Jadi para khotib intinya akan berkumpul, akan membahas mengenai masalah tolak politik identitas. Tentunya ini kalau saya amati tidak lepas dari maraknya ya politik identitas yang menyebabkan polarisasi terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama ketika menjelang pemilu. Kalau masih jauh dari pemilu, biasanya politisi ya yang nggak ngurus itu, masyarakat adem ayem. Tapi ketika sudah masuk tahun-tahun politik, apalagi 2 tahun lagi kita akan pilpres, maka biasanya politik ya kemana-mana. Yang biasanya politisi nggak pernah datang ke kiai, ke ulama, ke ustadz, ya datang kira-kira begitu lah. Nah, temanya khatib menolak politik identitas. Narasumbernya luar biasa. Yang pertama Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA, Ketua Basnas Pusat ya. Kemudian narasumber kedua Dr. Kiai Haji Marsudi Zuhud MM, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat. Wah, keren juga ya. Kemudian, wah ini nih, tokoh viral juga nih. Dr. Kiai Haji TGP Muhammad Zainul Majdi MA, Ketua Umum PBNW Nahdlatul Wathon. Semua orang pasti kenal TGP. Kemudian narasumbernya juga dari Muhtasyar PWNU Jakarta, Haji EF Saifullah Fattah. Beliau ini kader NU tapi ya pengamat politik ya. Yang dia memiliki kompetensi berbicara soal bagaimana seorang eh, politisi yang baik, kira-kira begitu ya. Kemudian dari Polri ini ya datang BJP Ami Prindani MSI. Oke. Kegiatan ini dilaksanakan di Asrama Haji pada Kamis 6 Oktober 2022 ya, bagi sahabat-sahabat para santri khususnya teman-teman sekalian kalau berminat hadir ya minimal ngopi-ngopi atau eh, mendengarkan kira-kira kemana arahnya itu ya hadirlah nanti. Saya ulangi, ini Kamis 6 Oktober 2022, berarti 2 hari lagi ya, pukul 9.30. Sahabat sekalian, para santri, para khotib ini bukan tanpa alasan ya eh, membedah persoalan politik identitas ini, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia itu kan mayoritas Muslim. Seandainya di Indonesia mayoritas Kristen atau Katolik, mungkin akan terjadi hal yang sama di Eropa sana. Jadi yang akan menjadi pembahasan yang paling banyak pasti soal gereja kalau di Eropa ya. Karena kebetulan kebetulan aja ini bukan berarti Islam itu begitu, bukan. Karena kebetulan di Indonesia mayoritas Muslim, maka para politisi untuk meraih suara Muslim biasanya dia datang ke masjid-masjid. Dilihat segmennya, kalau dia Muslim tapi sukanya nongkrong di pasar, maka dia datangi di pasar, kira-kira begitu. Politisi itu kalau ingin didukung oleh orang-orang yang rajin ke masjid, ya pasti datang ke masjid, kira-kira gitu. Artinya dia itu memancing atau apa ya,
mengajak konstituennya itu, para pendukungnya itu berdasarkan eh, kesenangannya. Kalau senangnya nongkrong di masjid, ya pasti datang ke masjid. Nah, eh, rupanya para khotib ini ingin menyampaikan pesan dan kesan kepada kita bahwa politisi ketika datang ke masjid itu sama aja dengan politisi ketika datang ke pasar, karena mencari suara sesuai dengan apa kesenangan orang. Jadi mungkin teman-teman Ustadz yang mungkin kesehariannya di masjid tidak usah heran kalau politisi datang ke situ, kira-kira begitu lah. Itu bukan semata-mata karena persoalan agama, tapi memang mereka mencari pundi-pundi suara umat, kira-kira begitu. Ya mungkin di Eropa kalau orang berkampanye pasti datangnya ke gereja karena di sana mayoritas, kira-kira begitu ya. Nah, yang tidak diinginkan oleh para khotib ini adalah menggunakan diksi-diksi agama untuk kepentingan politik pragmatis. Boleh-boleh saja misalnya kita berkampanye, saya ini muslim, bantu dong sesama muslim boleh. Tetapi tidak boleh menafikan, tidak boleh, yang tidak boleh itu misalnya calonnya muslim semua. Selama ini di Indonesia belum pernah ada calon presiden itu dari non muslim, belum pernah. Biasanya dua kubu atau empat kubu ya, itu muslim semua. Masalahnya, masalahnya yang menjadi masalah ya, yang membuat masyarakat pahamnya salah atau salah paham, semua kandidatnya muslim, sama-sama datang ke masjid, ya, tapi saling mengeluarkan fatwa. Yang ini muslim beneran, yang ini muslim munafik. Nah, yang ini muslim sejati, muslim ikuti, yang ini muslim ungu misalnya. Itu yang tidak boleh, ya. Karena kalau dilihat dari background keagamaannya, mereka agama Islam semua, apapun partainya, mau itu partai A, partai B, partai C, agamanya sama, sama-sama Islam, sama-sama nyumbang ke masjid, sama-sama punya pembinaan anak yatim, sama-sama rajin ke panti sosial. Nah, ketika situasinya seperti itu, maka penting kiranya bagi kita semua ini, para sahabat, para santri, ya, memilih calon presiden atau memilih pemimpin kita itu berdasarkan visi dan misi. Kita tinggal lihat track record perilakunya, mana yang sekiranya paling amanah. Bahkan Islam itu menganjurkan kepada kita ketika ada pilihan yang abu-abu, kita bingung nih, dilihat dari agamanya sama-sama Islam, track recordnya kayaknya sama-sama bagus, bingung, ya istihor, minta petunjuk pada Allah. Kata Nabi, khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Tidak rugi orang yang istikharah itu dan tidak menyesal orang yang bermusyawarah. Yang pertama istikharah lah, kata Nabi. Yang kedua bermusyawarah lah. Bermusyawarah lah ke siapa? Cari orang yang terpercaya. Datang ke kiai kampungnya, tanya kiai kira-kira siapa ini kiai. Karena kalau dilihat dari track recordnya sama-sama bagus, sama-sama muslim, visi misinya juga bagus. Kami awam kurang begitu paham, tanya ke kiai atau tanya kepada siapapun yang dipercaya, sehingga kita itu memilih pemimpin dengan cara yang elegan tanpa harus menjatuhkan calon yang lain yang tidak kita sukai. Silakan kita memilih orang yang kita sukai, tapi dengan tidak cara membenci yang lain. Karena seluruh kandidat itu, seluruh calon pemimpin yang ditawarkan itu adalah putra terbaik bangsa. Bukan putra terburuk bangsa, bukan, tapi putra terbaik bangsa. Nah, maka dari itu, sahabat sekalian, mari kita cerdas ya membedakan apa politisasi agama itu. Memang agak sedikit riskan ya. Jadi sahabat-sahabat dai itu biasanya masih memperdebatkan. Jadi kalau nanti Islam anti politik, nanti politik dikuasai mereka. Bukan persoalan begitu. Berpolitiknya berpolitiklah yang elegan, ya kan? Apalagi semua kandidatnya Muslim semua, kan repot kita itu.
Artinya ketika kita harus menjelekkan satunya kan tidak baik. Yang baik itu kita ikut serta mengkampanyekan, mengajak orang lain yang dianggap oh ini lebih sahih, lebih amanah, lebih percaya tanpa harus bikin hoax-hoax untuk menjatuhkan lawan. Nah, belajar di pengalaman Pilpres kemarin, masyarakat terpecah menjadi dua bagian itu. Dan dua-duanya yang saling caci itu ya sama-sama muslim, kan lucu kan? Akhirnya yang ketawa setan. Yang ribut kita, yang ketawa setan. Nah, keributan di bawah belum selesai, di atas sudah akur itu. Dua-duanya lagi, cawapres dan wakilnya, capres dan cawapresnya sudah jadi menteri. Di atas sudah akur, di bawah masih bertempur. Di atas masih berangkulan, sudah berlangkulan, di bawah masih pacul-paculan. Nah, maka dari itu apa yang dilakukan oleh wadah silaturahim khotib Indonesia ini sudah tepat menurut saya, sehingga masyarakat lebih cerdas lah. Kalau datang ke masjid, khutbahnya ya tetap khutbah sebagai bina biasa, khutbah yang menyampaikan moral, khutbah yang mengedepankan akhlak. Kalau misalnya pun mau apa istilahnya, berkampanye yang lebih elegan lah. Jangan gunakan masjid untuk tempat berkampanye. Walaupun itu yang diperjuangkan misalnya umat Islam, ya kampanye di rumah masing-masing kan bisa, di media sosial kan bisa. Kenapa? Kalau kampanyenya di masjid, ya, kita menentukan satu pilihan si A, kita harus pilih si A. Kenapa? Si B munafik. Nah, sementara di masjid itu ada jamaah pendukungnya si B. Ini kan lucu jadi. Akhirnya umat yang terpecah. Maka dari itu ini menjadi tanggung jawab kita semua, terutama para politisi, para tokoh, para ulama, para asatid untuk menyikapi persoalan ini lebih cerdas dan elegan. Ya. Jangan sampai hanya ingin memilih yang terbaik tapi menciptakan kerusakan yang lebih buruk. Itu naudzubillah summa naudzubillah. Coba bayangin kita setiap pemilu harus capek-capek menebar dosa. Kita bikin isu segala macam untuk menjatuhkan lawan. Kita memviralkan dosa jariah, ya. Kita mengirim satu fitnah, kemudian oleh orang lain di grup disebarkan terus dari grup sebar seluruh Indonesia, ternyata itu adalah fitnah. Nauzubillah. Betapa dosa kita akan sulit diampuni Allah Subhanahu wa taala karena kita masih punya hutang, masih punya apa ya? Punya dosa terhadap saudara-saudara kita yang lain. Kalau kita punya dosa kepada Allah, kita langsung tinggal bertobat. Tapi kalau punya dosa kepada manusia, maka kita harus minta maaf dulu, baru minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video ini sedikit memberikan pencerahan kepada kita semua. Sekali lagi bagi teman-teman yang ingin hadir ini kayaknya sangat menarik forum ini ya, apalagi ada TGB ya, kemudian ada dari MUI, dari Basnas, juga dari PBNU, ada pengamat politik juga. Maka tentunya kita para dai, para khatib, mari kita kalau ada waktu kita sempatkan hari Kamis ya. Jadi besoknya kita sudah kembali ke mimbar masing-masing hari Jumat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe channel Santri Kota karena Santri Kota akan terus bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.